Ada soli-solihah di rumah. Nunggu Bu Guru Alfi ya. Sebentar ya, Bu Guru mau siram dulu tanaman Bu Guru agar tanamannya sehat. Yuk ikuti Bu Guru Alfi ke ruang kelas. Kita belajar bersama. Alhamdulillah, Bu Guru Alfi sudah ada di ruang kelas lagi. Saatnya kita belajar. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Jawablah, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Guru senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak grade 1 yang selalu bersabar dan bersemangat belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Semoga semuanya selalu semangat ya belajar dari rumah. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu agar kegiatan belajar hari ini Allah berkahi. Yuk angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar dengan Bu Guru Alfi, kita bernyanyi dulu ya. Hari ini Bu Guru Alfi mau bernyanyi lagu yang judulnya Menanam Jagung. Yuk ikuti Bu Guru Alfi bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Yeay, kita sudah bernyanyi. Siapa yang pernah mendengar lagunya? Dulu waktu masih kecil, Bu Guru Alfi senang sekali mendengar lagu tersebut. Seperti lagu yang Bu Guru nyanyikan tadi, kita akan belajar tanaman yang ada di sekitar kita. Yuk kita simak pembelajaran hari ini dengan semangat. Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Hari ini kita akan belajar 1. Mengetahui kosakata tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita juga akan belajar mengelompokkan tanaman berdasarkan jenis-jenisnya. Yang ketiga, kita juga akan belajar cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Seperti yang sudah Bu Guru Alfi sebutkan sebelumnya, hari ini kita akan belajar kosakata tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia
yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surat Toha ayat 53. Di dalam ayat tersebut, Allah menciptakan tumbuhan atau tanaman dengan berbagai jenis sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dan sebagai suatu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga kita bisa mempelajarinya dan memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar kita untuk kehidupan manusia. Soli dan Soliha, di sekitar kita ada banyak jenis tanaman-tanaman loh. Ada tanaman liar, ada tanaman hias, dan tanaman perkebunan. Yuk kita kenali tanaman-tanaman tersebut. Ikuti Bu Guru Alfi melihat-lihat tanaman yuk. Jenis-jenis tanaman. Pertama, tanaman liar. Wah, apa itu tanaman liar ya? Tanaman liar adalah tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki pada areal pertanaman. Tanaman liar hidup di alam bebas dan sering kita temui di sekitar kita. Tanaman liar biasa disebut semak belukar, sering kita temui di taman-taman. Nah, apa saja ya jenis-jenis tanaman liar? Contoh jenis tanaman liar adalah yang pertama, tanaman putri malu. Siapa yang pernah melihat tanaman putri malu? Nah, tanaman putri malu ini pada umumnya mempunyai ciri khas, yaitu jika daun tanaman putri malu disentuh, maka daun akan mengatupkan anak-anak daunnya. Wah, tanamannya unik sekali ya teman-teman. Contoh tanaman berikutnya adalah tanaman ajeran. Tumbuhan ini dikenal sebagai tanaman semak yang banyak tumbuh di pinggir jalan. Memiliki bunga berwarna putih dengan putik berwarna kuning. Contoh selanjutnya adalah rumput ilalang. Jenis rumput yang kerap tumbuh subur di padang liar. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat adalah akar atau rimpangnya yang berwarna putih berruas-ruas. Masya Allah, unik-unik ya jenis tanaman liar. Yuk kita lihat lagi tanaman lainnya. Jenis tanaman kedua yaitu tanaman hias. Apa itu tanaman hias? Tanaman hias adalah jenis tanaman yang ditanam untuk menciptakan kesan keindahan, kecantikan, dan menciptakan daya tarik. Tanaman hias merupakan tanaman yang umumnya ditanam di halaman rumah atau ditempatkan dalam ruangan menggunakan pot sebagai tempatnya. Nah, ini dia contoh tanaman hias, yaitu tanaman bunga sedap malam. Bunga sedap malam merupakan tumbuhan hijau abadi dari suku Asmat yang hingga saat ini banyak digunakan sebagai tanaman hias atau bisa dikeringkan. Seperti namanya, bunga sedap malam ini memiliki aroma yang wangi. Wah, Masya Allah cantiknya ya. Siapa yang tahu ini bunga apa? Ya benar, ini adalah tanaman bunga anggrek. Tanaman bunga anggrek sering ditemui sebagai tanaman yang menghiasi keindahan halaman rumah. Memiliki kelopak bunga yang lebar dan cantik. Siapa yang punya tanaman ini di rumah? Wah, rumah kalian jadi tambah cantik ya. Nah, kalau tanaman unik yang berduri-duri ini namanya tanaman kaktus. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering atau gurun. Tanaman ini memiliki bentuk-bentuk yang unik dan memiliki ciri khas ya.
Contoh tanaman hias lainnya ada tanaman pangkas kuning. Tanaman yang berdaun hijau kekuningan ini disebut pangkas kuning. Tanaman ini ditanam dalam jumlah yang banyak dan bisa dibentuk untuk menghias depan pagar rumah atau taman-taman. Masya Allah, teman-teman jadi banyak tahu ya tentang tanaman hias. Yuk kita lihat lagi tanaman berikutnya. Jenis tanaman berikutnya adalah tanaman perkebunan. Apa itu tanaman perkebunan? Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan biasanya terdapat tanaman buah dan sayur. Tanaman yang bisa bermanfaat bagi manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh tanaman sayur-sayuran. Ada tanaman bayam, tanaman katuk, tanaman kol, tanaman kangkung, tanaman kacang panjang, dan tanaman sawi. Siapa yang suka sayur-sayuran? Masya Allah, kalian pasti sudah tahu ya, karena biasa kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya adalah tanaman buah-buahan. Teman-teman pasti sudah tahu ya jenis buah-buahan itu apa saja. Nah, sekarang main tebak-tebakan yuk sama Bu Guru Alfi. Nah, coba tebak, ini gambar pohon apa ya? Ya benar, pohon yang besar ini adalah pohon apel. Enak ya kalau punya pohon apel, bisa kita petik dan makan sendiri. Wah, ini gambar pohon apa ya kira-kira? Ya, pohon mangga. Siapa yang punya pohon mangga di rumah? Bagi-bagi Bu Guru Alfi ya kalau sudah panen buahnya. Masya Allah, tinggi sekali pohon ini ya. Kira-kira ini gambar pohon apa ya teman-teman? Ya, pohon kelapa. Pohon kelapa ini biasa hidup di daerah pantai. Kalian yang pernah ke pantai pasti sering melihat pohon yang tinggi ini ya. Siapa yang tahu gambar ini gambar pohon apa ya? Yang buahnya agak berduri. Ya, pohon sirsak. Siapa yang pernah makan buah sirsak? Masya Allah, buahnya enak ya teman-teman. Soli dan Soliha, Masya Allah banyak sekali ya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Allah menciptakan semuanya untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai seorang muslim, itulah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar kita lebih bersyukur kepada Allah dengan melestarikannya dan merawatnya dengan baik. Siapa yang memiliki banyak tanaman di halaman rumahnya? Jika kita memilikinya, berarti kita harus menyayangi tanaman kita dengan merawatnya dengan baik. Bagaimana ya cara merawatnya? Yuk kita simak cerita Bella berikut ini. Tugas merawat tanaman. Ibu memiliki tanaman dalam pot. Tanaman itu diletakkan dalam rumah. Suasana di dalam rumah pun jadi segar. Bella diberi tugas oleh ibu merawat tanaman itu. Setiap pagi, Bella membawa tanaman itu keluar. Bella menyirami tanaman dengan air secukupnya. Bella meletakkan tanaman di halaman agar terkena cahaya matahari. Tanaman pun tumbuh subur. Dari cerita tersebut, Bella diberikan tugas nih untuk merawat tanamannya dengan baik dan benar. Berikut ini cara merawat tanaman yang diajarkan oleh Bella. Pertama, setiap pagi tanaman dibawa keluar agar bisa terkena matahari yang cukup.
karena tanaman membutuhkan matahari yang cukup untuk bisa bertumbuh dengan baik. Yang kedua, menyiram tanaman dengan air secukupnya agar bisa tumbuh dengan baik dan selalu terlihat segar. Tanaman disiram air secukupnya. Jangan dibiarkan sampai layu ya teman-teman. Juga jangan berlebihan ketika menyiramnya. Selain yang dilakukan Bella di atas, cara lainnya adalah diberi pupuk yang tepat sesuai dengan jenis tanamannya ya. Nah, itulah cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Tanaman yang terawat dengan baik akan tumbuh subur. Soli dan Solihah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu kalian tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Dan bisa mempraktikkan belajar merawat tanaman yang kalian punya di rumah ya. Tetap semangat dan bersabar belajar dari rumah. Semoga Allah tambahkan pahala bagi Soli dan Solihah yang selalu semangat dan bersabar belajar dari rumah ya. Bu Guru Alfi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah.